Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak tak terhingga. Meskipun kita semuanya sesungguhnya sebagai anak bangsa dalam suasana yang tidak mudah, suasana kebatinan yang berduka, yang bersedih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian kepada kita dengan COVID-19, dan sampai hari ini masih menelan korban yang tidak sedikit. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang telah meninggal karena penyakit tersebut, semoga mereka dicatat oleh Allah sebagai syuhada, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap keluarga diberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa segera beraktivitas kembali bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Kaum muslimin dimanapun anda berada, acara tarhib pada kesempatan hari ini, saya ingin kepada kaum muslimin semuanya, marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, penuh semangat dan optimisme, meskipun dalam suasana yang tidak mudah. Barangkali ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah wujud dari kerinduan Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai hambanya yang beriman. Bahkan bisa saja sebagai bentuk kecemburuan Allah kepada kita, yang selama ini telah banyak menghabiskan waktu bukan untuk Allah. Selama ini keluar dari rumah beraktivitas bekerja bukan dalam rangka mencari ridho Allah. Kita banyak berkumpul dengan manusia, sibuk dengan manusia, dan kita telah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa saja dengan musibah ini Allah berharap agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita menyendiri, bermunajat, berduaan hanya kepadanya, hanya dengannya. Karenanya, marilah kita bersama-sama tetap optimis, tetap berhusnudzon. Mari kita bersinergi sesama anak bangsa ini. Yakin kita hadapi bersama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita segera bisa keluar. Dan justru dengan ujian yang berat ini, Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan 3 bekal penting untuk menghadapi Ramadan 1441 Hijriah. Yang pertama adalah ilmu. Marilah kita bekali diri kita dengan ilmu dalam rangka untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk membaca dan terus membaca, untuk belajar dan terus belajar, untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari para guru-guru, para ulama kita tentang bagaimana mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan utama, amalan-amalan spesial, sehingga Ramadan mampu menghantarkan kita menjadi al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Ada ungkapan yang sangat penting dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka peluang
kesalahan, kerusakan, dan kehancuran yang akan ditimbulkannya lebih besar, lebih banyak daripada potensi kemaslahatannya. Karenanya Ramadan tidak bisa kita isi hanya bermodal semangat, bermodal tekad, tetapi harus kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang itu semuanya kita laksanakan berdasarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Karena kalau tidak, ibadah puasa ini akan kita jalani, baik itu puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, bacaan Al-Quran, itu akan menjadi sia-sia. Dohirnya kelihatannya ibadah, tetapi ternyata tidak membawa nilai apapun. Bahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dicatat olehnya sebagai ibadah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karenanya, sekali lagi kepada saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita ajak keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, untuk banyak belajar dan terus belajar dari buku-buku para ulama, dari warisan-warisan para masyayikh terkait dengan bagaimana cara terbaik mengisi bulan suci Ramadan. Ilmu itu bagaikan cahaya. Kalau Ramadan adalah sebuah perjalanan panjang, maka ilmu itu akan menjadi cahaya yang menunjukkan di mana tujuan yang akan kita capai itu. Apa yang ada di sebelah kanan dan kiri kita? Apakah jurang, apakah gunung, apakah hal yang diperintahkan atau hal yang dilarang untuk kita lalui? Maka disitulah peran ilmu. Sehingga mari, mumpung kesempatan masih ada, kita belajar dan terus belajar. Lalu bekal kedua yang harus kita miliki untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah taubat. Dengan taubatlah insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kesalahan dan kekhilafan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mari kita, mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang, kesempatan hidup bagi kita semuanya, manfaatkan ini untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah, agar dosa-dosa kita sebanyak apapun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bagaikan kaca. Kalau dia banyak kotornya, banyak nodanya, maka kaca itu tidak akan mampu memantulkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau kaca itu bersih, jernih, maka dia akan memantulkan, akan merespon segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan sempurna, dengan jernih. Kalau hati kita kotor, maka kita akan berat dan merasa sulit untuk bisa merespon perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik di bulan Ramadan maupun bulan-bulan setelahnya. Karenanya, marilah kita noda-noda yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, kotoran-kotoran, dosa-dosa kita bersihkan sedikit demi sedikit, tetapi mudah-mudahan itu kemudian menjadi diri kita lebih baik, hati kita lebih bersih, sehingga kita memiliki semangat, memiliki kekuatan untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan yang sebaik-baiknya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita bertaubat dengan taubat yang sebaik-baiknya.
tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini paling tidak ada 3 syarat. Yang pertama, tobat yang sungguh-sungguh itu adalah dia bertekad kuat meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah yang pernah dia kerjakan. Lalu yang kedua, dia merasa bersedih, dia merasa menyesal atas perbuatan dosa dan perbuatan salah yang pernah dia kerjakan. Lalu yang ketiga, dia benar-benar tidak melakukan untuk yang kedua kali, tidak mengulangi lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Sehebat apapun dan sekuat apapun kita sebagai manusia, tetaplah sebagai manusia kita lemah, kita memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, marilah kita jangan pernah putus asa untuk terus berdoa, terus memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan terbaik yang Allah perintahkan, yang Rasulullah teladankan, termasuk juga ketika kita mengisi bulan suci Ramadan nanti. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu Rasulullah, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, masih juga berdoa seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Karenanya, marilah kita terus berdoa, jangan pernah berputus asa, karena doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan doa itulah kita kemudian menjadi kuat. Dengan doa itulah kemudian kita merasa Allah membersamai kita. Demikianlah acara Tarhib Ramadan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan bersama keluarga kita dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang selamat dan sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.